saya dari tadi dari awal udah ngomong hidung saya ini operasi gitu. Memang jadi diambil tulang dari kuping, pindahin ke sini gitu. Nah tadi saya udah cerita awalnya tuh bengkok hidung saya gitu. Jadi diambil terus ada implannya juga di sini gitu ya. Nah ini dengan hidung dioperasi ini saya bisa begini nih. Saya juga bisa. Nah banyak orang yang mengatakan hidungnya operasi nih. Enggak, nggak operasi. Nih gue bisa gini tuh. Operasi kan nggak bisa gini, bohong. Bisa. Iya, bohong. Dioperasi bisa begitu. Saya punya bintang tamu satu lagi nih juga berubah menjadi cantik. Ya, hidungnya jadi mancung juga, terus berubah banyak lah. Namanya adalah Femi Permatasari. Ya, tahu ya pasti ya. Kita lihat dulu fotonya yang dulu, terus kita lihat fotonya yang sekarang, oke? Coba mana yang dulu? Nah, ini yang dulu. Nah ini sekarang. Oh, ini yang sekarang. Ini itu dulu, itu sekarang. Ini itu dulu. Ini semuanya sekarang kayaknya. Itu hidungnya bisa mancung gitu. Itu mancung mas. Berubah ya. Tapi katanya dia nggak operasi. Kita tanya langsung aja Langsung gimana? kita undang, coba Ya undang. langsung aja, ini dia Kak Femi Permatasari. Aduh, baik Mas Edi. Silakan. Hai sayang. Aduh, kangen ya sama Cika. Oh iya. Cika beliin pacar, jangan ngebully saya ya malam ini. Kan enggak, kita mah mau mengklarifikasi. Kak Femi, tadi kita udah lihat fotonya yang zaman dulu terus yang sekarang yang updatean baru di Instagram gitu. Oh iya, Nah, oke. katanya yang orang nuduh Kak Femi Permatasari itu salah satunya orang ini kalau Kak Femi itu operasi hidung. Benar atau enggak? Oke, sekarang gini, kalau masalah hidung, lihat lagi aku pertama karir umur 17 tahun, itu Tuyul dan Bayu. Itu hidungku emang udah mancung. 20 tahun yang lalu, Femi tabrakan hebat, sampai adikku yang paling kecil meninggal seketika. Terus hidungku sobek tebelah dua. Nah, jadi yang dirapin sobekannya dong yang tebelah dua ini sampai nganga gitu kok hidungnya kebuka. Nah, terus tulangnya itu bengkok. Nah, tapi aku pikir udahlah ya, aku waktu itu masih 20 tahun yang lalu, umurku baru berapa, aku takut kalau terlalu operasi ini itu. Maksudnya ngerapin, yang penting sobek aja nganga itu terus ditutup dong gitu. Udah. Nah, makin kesini setahun yang lalu aku mulai berasa hidungku bengkok sekali. Nah, kalau tidur tuh udah nggak enak nafasnya gitu. Aku balik lagi ke dokter Singapura yang ngerapin sobekan hidung aku itu. Dia bilang memang harus dibenerin karena itu demi kesehatan kamu. Nafasnya biar enak, biar normal gitu. Akhirnya memang dirapin, tulang hidungnya dilurusin dari bengkok yang bekas tabrakan 20 tahun yang lalu itu. Cuman dokter bilang, tulang kalau dikikis kan makin kecil. Cuping kamu besar, kan aneh. Jadi cupingnya dikecilin aja ya biar imbang sama tulang kamu yang sesudah dikikis gitu. Jadi kalau kemancunan hidung ini dari aku lahir emang udah mancung, cuman cupingnya besar. Nah pas dikikis itu kan makin kecil makin lancip tulangnya, jadi ya kelihatan jadi kayak mancung banget ya gitu. Terus jadi sama dokter supaya proporsional dikecilin Berarti cupingnya. intinya memang gitu. pernah dilakukan bedah plastik ya. Bedah plastik gimana yang coba? Itu hidung kan tadi dikecilin. Oh iya, kecilin cuping. Kata Iya. ada sistemnya bilangnya bukan bedah, bilangnya dicubit doang gitu. Oh dokter tuh cuma nyubit. Bilangnya dicubit aja sama dokter. Biar, biar mancung. Iya, Dokter soalnya mana? gini, jujur nih, aku dari 5 tahun lalu mau operasi tambahin dagu. Karena daguku udah tebelah tapi pendek, pengen operasi plastik dong. Aku ke Singapura, ke Singapura sama ke Korea, aku konsul. Aku kasih tahu nih, aku punya keloid yang sangat tinggi, stadium 4 dokter Singapura bilang keloidnya. Oh dia bilang ya udah, kamu kalau mau nambahin dagu nanti akan ada lintah dari ujung ke ujung ke sini. Forget it, jadi aku nggak mungkin bisa operasi plastik karena aku punya riwayat keloid yang sangat tinggi. Nah terus kenapa daguku sekarang agak panjang? Karena aku nambah lemak dari tubuhku, masukin lemak aja ke mukaku. Pernyataan Bapak adalah Pernyataan saya adalah bahwa Femi memang pernah melakukan bedah plastik. Entah apapun alasannya, karena tabrakan dan sebagainya, ini memang dirapikan dan ini dikecilkan gitu kan intinya kan? Kecilin cuping aja sih, kalau batang hidung mancung. Mau kecilin jari juga bedah namanya. Tar dulu kalau bedah mah aku keluar keloid atuh. Kan aku kan keloid banget, bukti ini aku nggak keluar keloid. Hayo. Tapi kan dikecilin, dipotong kan?
nggak ngerti. Habis dia bilang, aku bilang dipotong, dia bilang bukan dipotong, dicubit doang. Aku nggak ngerti deh, karena kalau dipotong benar dipotong, keloid aku keluar dong. Nah kalau gitu yang hidungnya nganga itu gimana? Kok nggak keluar keloidnya? Iya, dari dalam. Nah ya berarti dari dalam. Maaf, Mbak Femi, yang melakukan bedah, yang melakukan operasi dokter bedah plastik kan? Yang melakukan bedahnya dokter bedah. Oh iya dong, Dokter bedah bedah plastik lagi Ya di berarti Singapura. operasi plastik. Lagi Ya, di berarti Singapura bedah juga. Nggak, dia pinter gitu loh. Apa itu? Saya kok nggak kepikir nanyanya gitu. Nanya apa? Tuh. Dia tadi pinter, dia ngomongnya pinter Nita. Iya, pasti kan dokter bedah plastik. Iya, Ya berarti pinter. operasi karena, plastik. karena buat kecantikan kan estetika, jadi pasti harus dokter estetika bedah plastik yang Nita melakukan. nanya, yang lakuin dokter bedah plastik bukan? Iya, berarti operasi plastik. Gitu. Pinter dia. Iya. Luar biasa, kamu begantiin hostnya mau nggak? Nah itu berapa, tapi perawatan ya, katanya benang gitu segala iya. Iya, jadi sekarang Habis tuh 6 layangan saya dengar. ada 1000 layangan kayaknya. Kurang atau 6 layangan mah. Cuman yang sekarang mungkin agak sedikit berubah kelihatan di ketampilan karena saya ada tarik benang, karena kan muka Femi kan agak cabi. Nah, jadi pengen ditirusin, dipakai tarik benang gitu. Karena kalau ditarik kayak facelift gitu ngeri ntar aku keloid, keluar lagi lintah di muka kan gitu. Aku tuh parno sama keloid deh, pokoknya deh parno sama keloid aja dah. Oke, coba kasih tahu harga-harganya Cika. Harga, oke, berdasarkan survei, harga dari operasi cubit keseluruhannya perawatan dari Femi Permatasari itu gigi. Coba lihat giginya, Kak. Smile. Itu harganya 100 juta rupiah. Wow. Wes. Selain gigi, melakukan pindah lemak ke muka itu seharga 70 juta rupiah. Tarik benang 80 juta. Ini dapat dari mana ya datanya ya? Hidung 70 juta. Dapat dari mana datanya? Total 400 juta. Itu kabarnya. Silahkan Kabarnya. dikonfirmasi Susah oleh loh. Susah loh. Tim kami ngarang itu susah. Iya ngarang. Tapi kok ngarangnya agak bener-bener juga ya? Agak bener-bener juga ya. Aduh ngarangnya. Coba, yang benar yang mana, yang salah yang mana? Pindah lemak, ya kurangin 10 juta. Jadi Pindah lemak 60 juta. 60 juta. Pindah lemak 60 juta. Tarik benang, bener karena itu sama dokter Korea langsung. Berapa itu? 80 juta. 80 juta. Bener Oke. di klinik Dermaster Hidung, Surabaya. hidung. Hidung enggak sih, sekitar 45 kalau nggak salah. 45 juta. Udah lama itu ya. Enggak, Terus? baru Februari kemarin. Gigi. Gigi bener. Cuman karena Femi public figure sama dokternya di diskon 20%, jadi 80 juta. Harusnya 100 juta. Oh, gitu. Kok bangga sih kamu jadi? Iya dong, kalau main 20 juta bisa buat beli tas 1 biji atuh. Iya, iya. Kang Deddy, Iya. kumaha sih? 20 juta dia beli tas, kita beli motor ya. Itu lemak disedot dari mana? Lemak itu boleh dari tangan, boleh dari paha, boleh dari perut. Pindah ke? Ke pipi, ke jidat, ke dagu. Sama Supaya? Femi kan lagi gila olahraga. Timbangan 46 kilo, muka tirus abis, kurus banget. Nah, Femi pengen muka tetap seger, tapi badan Cerah. tetap kurus. Jadi, Oke. nah aku browsing tuh Korea lagi into artis-artisnya transfer lemak di muka gitu dengan lemak sendiri. Jadi bukan botox, bukan filler. Oke, saya juga jadi saya menghadirkan dokter saya, ini dokter pribadi saya yang biasa yang mengoperasi hidung saya. Nah, saya udah mencoba, tapi sebelum Cika nih saya percantik gitu, saya kan mau lihat dulu nih cocok apa enggak gitu ya. Iya, aku mau Ya, dioperasi. apa? Saya operasi, tapi kita udah oke nih Cika awalnya ya. Ini kok kamu jelek ya? Jelek ya, kayak almarhumah gitu ya. Oke, aslinya nih awalnya, lalu udah gitu Kok kayak kita tersangka ubah rahang. Rahangnya nih kita operasi, jadi kayak, wah jelek rahang. Rahang jelek dioperasi, terlalu kurus. Lalu apanya lagi? Hidung kecilin. Nah, hidung kita kecilin, kita naikin, jadi kayak Michael Jackson ya. Kamu mau kita jadikan gitu? Iya, aku mau. Jangan mas, yang itu mah too much, jadinya nggak natural. Nah, saya panggil dokter saya aja langsung. Ini adalah dokter spesialis bedah plastik. Ini dokter saya, yang tadi saya bilang ya, hati-hati ngomongnya, agak-agak galak. Siap. Ini adalah dokter Sidik.
Setiami Harja. Dokter, Alhamdulillah. dokter saya nih. Ini Silakan, dokternya dokter. Mas Dedi, dokter di situ. Silakan Salam dokter. kenal dokter. Dokter di Boleh sini. dok mau direparasi lagi Femi ya dok? Dokter, oke. Dan dokter Sidik ini sudah mengoperasi bedah dari tahun 73, ya dok ya? 71. 71 bedah umum, 71 bedah umum. Terus 73 bedah plastik. 73 bedah plastik. Jadi tahun 73 tuh orang udah mau cantik-cantik gitu dok? Dari dulu lah. Hah? Udah? Udah. Nenek-nenek zaman dulu tuh mau cantik-cantik juga? Ya, kalau lihat di buku memang sejak masuk abad ke-20 udah pengen cantik. Jadi gini, bedah plastik itu ya itu ada yang sifatnya buat bikin kecantikan dan ada juga yang buat memperbaiki yang cacat. Memperbaiki yang cacat. Misalnya yang sumbing. Jadi kalau itu yang operasi yang cacat ya? Ya misalnya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas. Nah, rahangnya patah, Rahang hidungnya melesak, ya pipinya misalnya juga melesak. Gitu, Dokter kan. bisa benerin. Ya memang harus. Pakai apa itu dok gantinya? Ya kan dikembalikan dulu, seperti patah tulang kan kalau bengkok ya diluruskan. Tulangnya? Iya, kalau ini melesak dicongkel keluar misalnya, supaya kembali ke posisi semula. Oh, nggak pakai silikon atau apa gitu? Nanti itu sih kalau misalnya kekurangan bahan, mungkin pakai. Jadi misalnya hidung kurang mancung gitu kan, Iya. kalau mau pakai silikon oke. Kalau mau pakai badan sendiri oke, misalnya dari tulang iga. Tulang iganya sendiri. Iya, orang lain nggak kena, nggak bisa. Kenapa? Beda ini kan, beda darahnya kan. Ya. Terus dok, syarat untuk orang ingin melakukan bedah plastik tuh apa? Yang mana nih? Yang rekonstruksi atau yang kecantikan? Cantik. Cantik ya? Iya. Nah, jadi Misalnya nih dok, pengen operasi biar hidungnya mancung 2 meter gitu. misalnya, namanya jadi gajah dong. Jadi pengen mancung gitu, syaratnya apa dok? Gini, pasien itu mesti mengerti dulu apa yang dia inginkan. Ya, ya kalau bisa sampaikanlah pada dokter atau menyerahkan pada dokter, terserah dokter deh, gitu. Ya, jadi tentunya itu. Jadi pasien itu mesti dapat keterangan dari dokter selengkapnya. Terus dokter, kalau misalnya itu tadi Femi bilang cuping itu diapain tuh dok? Boleh dilihat? Cubit saya kan tadi lebar, terus kata dokter Dicubit dicubit, gitu. sistem cubit katanya gitu, jadi agak kecil. Sebenarnya itu cubit diapain sih dok? Coba pas dokter, ada ya. dokter nih, jadi aku bisa. Saya nggak tahu mau dokter, tiap dokter kan punya teknik sendiri. Kan bener Kang Dedi. Itu. Oh, dia sebutnya cubit, aku nggak Iya, iya. bilang. Berarti waktu itu Haji JJ ya Anda ya? Nah, Ajaknya mah dijampi-jampi, beda. Nah, daripada dicubit, coba bayangin. jadi biasanya ya kalau saya perhatikan, ya kalau misalnya operasi cuping itu potong cuping kan, Ya. dipotong di sini. Jadi kelihatan ada bekasnya. Ya, nah, padahal operasi itu berusaha bekasnya itu jangan kelihatan. Jadi caranya? Operasinya dari dalam, dalam lubang hidung. Karena kalau didekatkan, ya itu bisa sempit, tapi nggak kelihatan luka di luar. Jadi Ya. jahitnya dari dalam. Ya tekniknya lain dengan tidak ada yang dipotong. Tidak ada yang dipotong? Iya, yang dipotong cuma kulit untuk mendekatkan cuping. Tuh, bener kan Jadi Femi? yang dipotong cuma Bukan- kulitnya namanya Bukan dipotong. bedah plastik, Itu bedah plastik bukan dok? Bedah plastik. Bedah plastik. Bedah plastik. Iya, pokoknya. Bedah plastik. Udah bedah plastik. Oh, bedah plastik juga. Bedah Dok? plastik itu tidak berarti bahwa pakai plastik yang Berarti Kak Femi harus mengakui kalau Kak Femi itu melakukan bedah Bedah plastik. plastik. Oh, kirainnya kalau bedah plastik tuh ada tambahan plastik Nggak lagi, ada, dokter. nggak Plastik ada. apa? Plastik kantong resek, plastik baskom. Jadi itu apa sih? Gitu. Jadi bahan yang mudah dirubah bentuknya. Ya, Gitu. kan? Ya, Jadi ya, bedah ya. plastik, pembedahan yang akan merubah bentuk gitu Oke. kan. Dokter saya mau tanya range harga contohnya. Hidung mau dimancungin berapa? Kira-kira aja. Saya kira kalau begini mah kan, kalau saya sendiri kalau operasi, saya cuma kasih tanda, nih operasinya sekian jam. Oh. Misalnya.
Ya mengenai harga silahkan tanya di depan. Jadi ada kasirnya. Iya, gitu. Tapi ada tidak kasus misalnya di dunia gitu yang dokternya gagal gitu mau operasi plastik? Ya ada aja kan, manusia kan biasa gagal Bisa, kan, ya. tapi bisa mengoreksi kembali Bisa gitu. mengoreksi kembali. Ya. Oke, dokter boleh tahu usianya berapa, Dok? Sekarang 17 tahun. hampir 73. 73 tahun. Dokter, berarti waktu dokter operasi saya itu usianya 70 tahun. Pokoknya kan nggak gemeteran kan? Hah? Iya. Cuma nyalain remote aja ya. Kenapa? Hah? Kok masih bisa? Gimana caranya, Dok? Iya, ya itu rezeki dari Tuhan lah, gitu Luar kan. biasa loh. Gitu, Luar biasa. ya. Intinya mah gini lah, pada saat saya ada masalah dengan hidung saya benerinnya ke dokter sidik gitu. Saya nggak mungkin nyari dokter kalau saya tidak percaya sama dokternya, dan kalau menurut saya bukan dokter yang hebat, saya nggak akan ke sana, gitu aja. Aduh. Oke. Baik, jangan mana-mana, tetap di hitam. Jadi semuanya udah Wah, semuanya udah plastik. Jadi mungkin ini badannya isinya plastik semua tuh. Itu kalau kena panas meletot ya mungkin.